OSI, singkatan dari Open System Interconnected, dan merupakan kerangka kerja konseptual untuk mengetahui bagaimana aplikasi komunikasi melalui jaringan. Ada 7 lapisan dalam model OSI, dan penggambaran lapisan digunakan untuk membantu pengguna mengidentifikasi apa yang terjadi dalam sistem jaringan. Lapisan model OSI biasanya dijelaskan dari lapisan atas ke bawah. Lapisan tersebut dideskripsikan sebagai aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical. Semua lapisan ini terdapat pada LAN card, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras jaringan yang memfasilitasi transmisi sinyal melalui Ethernet, twisted pair, fiber optik, Wi-Fi, atau perangkat Wi-Fi lainnya. Kami akan menjelaskan lapisan dari atas ke bawah. Lapisan aplikasi atau lapisan ketujuh. Ini adalah lapisan yang paling banyak berinteraksi dengan pengguna. Lapisan aplikasi akan menyediakan layanan jaringan ke pengguna secara langsung. Artinya, klien secara langsung bekerja dengan data. Salah satu protokol yang bekerja secara langsung adalah HTTP, yang menggunakan aplikasi browser, di antaranya Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, atau aplikasi lainnya seperti Microsoft Office, Outlook, ataupun Skype. Semua aplikasi interaksi tersebut menyediakan satu set layanan yang memungkinkan lapisan aplikasi mengirim dan menerima data dari lapisan presentasi. Selanjutnya, layer presentation atau lapisan presentasi, lapisan ke-6. Melakukan tugas sintak yang tidak rumit atau mengkonversi data dari satu data ke data lainnya. Misalnya Anda belanja online. Transaksi yang biasanya ditangani dalam transmisi yang aman, data akan dikonversi dalam bentuk bit, kemudian dienkripsi ke lapisan presentasi yang perlu dienkrip dan diproses. Lapisan ini melayani penerjemahan data dari lapisan atas yang disajikan dalam format aplikasi ke format jaringan atau sebaliknya. Setelah layer presentasi memformat data dari satu format ke format lainnya, informasi tersebut diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer session. Konstruksi, arah, dan kesimpulan koneksi antar perangkat terjadi. Lapisan ini mendukung berbagai jenis koneksi, serta bertanggung jawab untuk autentikasi dan penyambungan kembali jika terjadi gangguan jaringan. Setelah sesi ditetapkan dan kemudian diteruskan ke lapisan transport. Lapisan transport atau lapisan keempat dari OSI layer bertanggung jawab atas transmisi data melalui koneksi jaringan. Lapisan ini mengkoordinasikan beberapa banyak data yang dikirim, seberapa cepat, kemana data akan dikirim. Dari protokol yang paling dikenal untuk aplikasi internet, layanan ini disediakan oleh Transmission Control Protocol atau TCP dan User Data Protocol atau UDP. Protokol lain memberikan dukungan tambahan
termasuk pemulihan kerusakan data, aliran data, dan transmisi ulang. Setelah lapisan transport menyelesaikan fungsinya, data tersebut diteruskan ke network layer atau lapisan ketiga, menangani perutean data. Setelah data sampai di lapisan ini, setiap kerangka data diperiksa untuk menyimpulkan jika data telah mencapai target akhirnya. Lapisan tersebut mengirimkan data ke tujuan yang benar pada transmisi masuk atau keluar. IP dari TCP/IP adalah lapisan jaringan yang umum dikenal untuk internet. Lapisan ini juga mengelola pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik. Untuk alamat IP, dicapai melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Data tersebut kemudian diteruskan ke alamat berikutnya yang diperlukan, yang merupakan lapisan data link layer. Lapisan data link atau lapisan kedua dari OSI layer dianggap lapisan paling kompleks. Lapisan ini sering dibagi menjadi sub-lapisan yang disebut Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Lapisan tersebut menyiapkan tautan di seluruh jaringan fisik. Saat lapisan ini menerima data dari lapisan fisik, langsung memeriksa kesalahan transmisi dan kemudian mengemas bit ke dalam bingkai data. Data dari sana, lapisan ini mengelola metode pengalamatan fisik untuk lapisan MAC atau LLC. Setelah melalui proses ini, maka data akan diteruskan ke lapisan fisik atau lapisan pertama dari OSI layer. Lapisan ini meliputi kabel jaringan, stop kontak listrik, konektor, transceiver, repeater, tegangan listrik, dan lain-lain. Saat troubleshooting atau menyelesaikan masalah jaringan, lapisan fisik ini biasanya tempat pertama untuk dideteksi apakah perangkat sudah terpasang atau belum. Pada lapisan ini, lapisan data link akan mentransmisikan bit data digital dari sumbernya atau mengirimkan ke lapisan fisik. Model OSI adalah panduan bagi pengembang dan vendor untuk memajukan pengembangan produk komunikasi dan program perangkat lunak yang akan bekerja sama dengan model yang sudah ada. Setelah kita memahami modelnya, Anda kemudian dapat memahami protokol dan perangkat mana yang sesuai satu sama lainnya. Demikian video pembelajaran tentang OSI layer. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya.